dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini yang bertema dipenuhi Roh Kudus pada perayaan Pentakosta. Dipenuhi Roh Kudus pada perayaan Pentakosta. Mari kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah itu di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita memperingati pencurahan Roh Kudus, di mana hari pencurahan Roh Kudus itu disebut dengan Pentakosta. Dan di dalam kitab Perjanjian Lama dilatar belakangi oleh hari di mana ke-50 setelah Paskah, ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir dan mereka tidak mengalami tulah ke-10 pada saat itu di Mesir. Dan selanjutnya Pentakosta di dalam kitab Perjanjian Lama, di mana hari pemberian Taurat Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai untuk diperingati. Dan selanjutnya hari raya panen setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ini hari atau di dalam kitab Perjanjian Lama tentang sejarah Pentakosta. Sedangkan di dalam kitab Perjanjian Baru, hari ke-50 adalah hari di mana Yesus Kristus telah naik ke surga, atau disebut dengan hari yang ke-10. Dan disebut juga lagi adalah hari pencurahan Roh Kudus, atau hari yang ke-50. Saudaraku, Roh Kudus adalah pribadi atau oknum yang memenuhi atau menguasai seluruh kehidupan kita, sehingga kehendaknya menguasai kehendak kita. Roh Kudus harus menguasai kehendak kita. Kebenarannya harus menguasai pikiran kita. Cinta kasihnya harus menguasai emosi kita. Jadi Roh Kudus seharusnya memenuhi kehidupan setiap kita yang percaya kepada Yesus. Jadi kehidupan kita sepenuhnya dipimpin, dituntun, diarahkan, dan dikendalikan oleh Roh Kudus. Saudaraku, inilah yang harus kita periksa diri kita. Apakah kehidupan kita dipenuhi, dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus? Hari-hari ini saudara, banyak orang yang tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus, tetapi mau hidup dengan keinginannya sendiri, mau hidup dengan apa yang dia mau, yang diandalkan emosinya, yang diandalkan kedengkian yang ada di dalam hatinya. Kebencian itu yang menuntun hidupnya, bukan lagi Roh Kudus. Memakai baju agamais, tetapi hidup tidak sesuai dengan apa yang dipakai. Seharusnya kita orang-orang percaya, kalau sudah kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, harus dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Kehendaknya menguasai kehendak kita. Kebenarannya menguasai pikiran kita. Cinta kasihnya harus menguasai emosi kita. Jangan emosi kita yang menguasai diri kita. Jangan kedengkian yang menguasai hati kita dan mengendalikan seluruh hidup kita. Tidak heran saudara, pada hari-hari ini banyak ada lagu, mungkin saudara tahu lagunya, ya,
yang sering dinyanyikan oleh anak-anak muda, bahkan anak-anak sekarang ini. Ada lagu itu saudara, ada apa yang merasukimu? Hari-hari ini banyak orang dinasuki oleh roh yang bukan berasal dari Roh Kudus, tetapi roh yang lain yang dipertontonkan kepada dunia. Seharusnya kita sebagai orang percaya yang kita pertontonkan kepada dunia adalah roh yang dipimpin oleh Roh Kudus itu sendiri. Saudaraku, mengapa begitu penting hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Mengapa begitu penting hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Supaya kita menerima kuasa dan lebih berani untuk bersaksi, memberitakan Injil. Yang tertulis di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Apabila engkau telah menerima Roh Kudus turun ke atasmu, maka engkau akan menjadi saksiku, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudaraku, penting bagi kita untuk hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, untuk menerima kuasa, supaya kita benar-benar berani bersaksi. Moro-moro, saudara, yang kadang saya dengar, moro-moro mereka untuk bersaksi, berdoa saat mereka makan di tempat yang orang banyak yang tidak seiman dengan dia, ketakutan. Seharusnya kita, saudara, orang yang sudah percaya kepada Yesus, lebih kita menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan, berani memberitakan Injil. Saudara, begitu penting hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Banyak di luar sana, saudara, sedang mempertontonkan, sedang mereka merasa lebih luar biasa. Apa yang mereka merasa diri luar biasa, apa yang mereka pertontonkan kepada dunia, kehidupan yang tidak sesuai dengan firman Allah. Kalau dimasuki oleh roh yang lain, roh setan, bisa dia memotong lidahnya dengan mempertontonkan itu kepada dunia, bahwa dia bisa melakukan demikian. Seharusnya kita, saudara, lebih daripada itu, menunjukkan, mempertontonkan sikap yang hidup benar, yang berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi orang lain. Mengapa begitu penting hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Supaya kita lebih memaksimalkan berbagai karunia rohani dalam diri kita untuk melayani Tuhan. Sekali lagi ya, saya ingatkan, supaya lebih memaksimalkan berbagai karunia rohani di dalam diri kita untuk melayani Tuhan. Setiap kita ada karunia yang Tuhan beri. Jangan karunia-karunia yang Tuhan berikan bagi kita, saudara, menjadikan sebagai alat kesombongan. Jangan sampai karunia yang Allah berikan bagi kita menjadi alat persaingan bagi teman sepelayanan. Bukan, tetapi karunia yang Tuhan berikan bagi kita, kita gunakan untuk saling melengkapi, saling menguatkan. Ibaratkan tubuh ini, kita sama membutuhkan. Mata kita butuhkan. Jangan sampai mengatakan kaki dan tangan aku tidak membutuhkan mata. Semua kita butuh. Demikian karunia-karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Bukan untuk menjadi alat kesombongan dan alat persaingan antara satu dengan yang lain. Saya berharap bagi seluruh jemaat Tuhan, ketika Tuhan memberikan karunia ini, mari kita gunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mengapa begitu penting hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Supaya lebih berantusias dalam berdoa, merenungkan firman Tuhan, dan beribadah. Supaya lebih berantusias dalam berdoa, merenungkan firman Tuhan, dan beribadah. Saudaraku, di mana pagi hari ini, dalam kita memperingati tercurahnya Roh Kudus, apalagi hari-hari pandemi Corona belum berakhir, seharusnya kita semakin sungguh-sungguh berdoa. Semakin kita merenungkan firman Tuhan,
bukan semakin menjauh dari Tuhan, bukan semakin kita lemas, bukan semakin kita khawatir. Itu begitu penting Roh Kudus yang menguatkan kita semakin kita sungguh berdoa, semakin kita kuat di dalam Tuhan melalui merenungkan firman Tuhan. Bagaimana atau mengapa begitu penting hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Supaya karakter kita semakin dibaharui hari ke hari seperti karakter Kristus. Karakter kita semakin dibaharui hari ke hari seperti karakter Kristus. Karakter Kristus, cara hidup, bicara yang memuliakan Tuhan, memotivasi, menguatkan, cara berpikir yang benar, cara bertingkah laku yang benar, dan perbuatan-perbuatan yang benar. Itu yang harus ada di dalam diri kita. Itu sebabnya mengapa penting kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita, saya percaya kita mampu bisa melakukan hal demikian, saudara. Mengapa begitu penting hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Supaya lebih menuruti keinginan roh daripada keinginan daging kita. Supaya lebih menuruti keinginan roh daripada keinginan daging. Saudaraku, mari kita melihat diri kita hari-hari ini. Apakah keinginan roh yang lebih menguasai hati kita, pikiran kita, hidup kita? Atau sebaliknya? Kalau sebaliknya, saudara, perlu saudara untuk lebih bertobat lagi, untuk datang kepada Tuhan kembali, supaya Roh Kudus memenuhi hidup kita, dan supaya kita melakukan keinginan-keinginan yang diinginkan oleh Tuhan itu sendiri. Roh Kudus sangat penting dalam hidup kita. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, saudaraku, bagaimana kita bisa dipenuhi Roh Kudus pada perayaan Pentakosta saat ini? Hal yang pertama, dengan sungguh-sungguh percaya bahwa janji Bapa, yaitu Roh Kudus, itu akan diberikannya bagi kita. Percaya pada janji Bapa, apa yang telah dijanjikan oleh Yesus kepada kita, dan Dia mengutus Roh Kudus yang kepada kita. Saudara, jangan bimbang, jangan meragukan Tuhan dalam hidupmu. Sungguh-sungguh mempercayai janji itu, maka Roh Kudus akan memenuhi hidup kita. Maka Roh Kudus akan memenuhi hidup kita ketika kita sungguh-sungguh mempercayai janji yang telah dijanjikan oleh Yesus kepada saudara dan saya. Amin. Hal yang kedua, bagaimana bisa kita dipenuhi Roh Kudus pada perayaan Pentakosta saat ini? Dengan bertobat dan taat kepada perintah Tuhan. Dengan bertobat dan taat kepada perintah Tuhan. Tanpa pertobatan, saudara tak akan bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Tanpa pertobatan, saudara tidak mengalami pemulihan di dalam diri saudara. Tanpa pertobatan, saudara tidak akan mengalami damai sejahtera. Jangankan dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi yang ada di dalam dirimu kegelisahan. Saudaraku, pertobatan itu penting di dalam hidup kita. Selalu kita meminta pengampunan setiap saat kepada Tuhan. Tidak setiap hari itu kita benar, apalagi ucapan kita. Tidak setiap ucapan kita itu benar, kadangkala kasleo lidah kita bisa saja membuat orang tersinggung dalam ucapan kita. Itu sebabnya harus cepat-cepat kita bertobat, menyadari hal demikian. Kemudian harus kita taat kepada perintah Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-4 dan ke-5 berkata demikian. Pada suatu hari ketika ia malam bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang diberi
yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes Pembaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudaraku, janji Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, dikatakan kepada murid-muridnya, jangan kau pergi kemana-mana, nantikan di sini. Dan terbukti saudara, kalau kita melihat di dalam ayat yang pertama tadi, dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang 1, dia mengatakan begini, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat, berkumpul menanti-nantikan Roh Kudus. Artinya adalah kita harus taat pada perintah Tuhan. Kita harus tunduk pada firman Tuhan. Ini yang perlu kita pahami saudara. Hal yang kedua, bagaimana kita bisa dipenuhi Roh Kudus pada perayaan Pentakosta saat ini. Hal yang ketiga saudara, dengan menyadari kebutuhan akan pentingnya Roh Kudus dalam hidup kita. Hal yang ketiga sekali lagi, dengan menyadari kebutuhan akan pentingnya Roh Kudus dalam hidup kita. Penting Roh Kudus itu di dalam hidup kita sebagai penuntun, penasehat, pembimbing yang mengarahkan hidup kita untuk melakukan hal-hal yang lebih luar biasa yang Tuhan arahkan hidup saudara dan saya. Jadi saudara, penting sekali kita membutuhkan Roh Kudus dalam hidup kita sehari-hari. Kita tidak memperoleh kekuatan menjalani hidup ini tanpa kuasa Roh Kudus yang menuntun kita. Kita akan lemas, kita akan loyo, kita akan bisa menyalahkan orang. Apalagi persoalan situasi pandemi corona hari-hari ini yang belum berakhir. Kita percaya bahwa Roh Kudus memampukan kita melewati hari-hari ini dengan penuh semangat, dengan penuh kekuatan dan penuh harapan bahwa Yesus sanggup menolong kita melewati setiap persoalan, bahkan pandemi corona ini. Pada akhirnya nantinya kita menang menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Hal yang keempat, bagaimana kita bisa dipenuhi Roh Kudus pada perayaan Paskah Pentakosta saat ini? Dengan membuka hati seluas-luasnya bagi Roh Kudus dalam diri kita. Dengan membuka hati seluas-luasnya bagi Roh Kudus dalam diri kita. Saudara perlu membuka hatimu, perlu membuka pikiranmu. Jangan kau mengeraskan hatimu ketika kau mendengarkan firman Tuhan ini. Jangan kau banyak berdalih ketika kau mendengarkan firman Tuhan ini. Tetapi mari kita membuka hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Allah. Supaya firman Allah yang kita dengar menuntun, membimbing kita untuk lebih baik daripada sebelumnya. Roh Kudus, dia akan menolong kita ketika kita membuka hati. Dia akan memimpin kita ketika kita membuka hati. Dan memperlengkapi kita ketika kita membuka hati. Hal yang kelima, bagaimana kita bisa dipenuhi Roh Kudus pada perayaan Pentakosta pada saat ini? Hal yang kelima saudara, dengan memiliki tujuan hidup hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dengan memiliki tujuan hidup hanya untuk memuliakan Tuhan. Saudaraku, kalau saudara ingin dipenuhi Roh Kudus, harus memiliki satu tujuan, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Tujuan hidup saudara untuk melakukan perintah Tuhan, itu tujuan hidup kita. Untuk melakukan perintah amanat agungnya yang telah Dia perintahkan kepada kita. Supaya Roh Kudus menguatkan kita, memampukan kita melewati dan membimbing kita untuk melakukan segala sesuatu yang Dia perintahkan kepada kita. Saudaraku, mari kita melihat sejenak kehidupan para rasul, murid-murid Yesus. Ketika mereka memiliki tujuan hidup yang benar di dalam melayani Tuhan, walaupun ending hidup mereka tidak mengingatkan saudara, tetapi saya mengingatkan kepada kita supaya kita menyadari tujuan hidup kita.
Hidup kita di dalam dunia ini hanya sementara. Tetapi ada hidup yang Tuhan janjikan bagi kita, adalah hidup yang kekal. Sejarah tentang kematian para rasul-rasul menjadi martir, saudara. Contohnya Matius mati karena disiksa dan dibunuh dengan pedang di Ethiopia, saudara. Markus meninggal di Alexandria setelah badannya diseret hidup-hidup dengan kuda melewati jalan yang penuh batu. Sangat mengerikan, saudara. Tetapi mereka tidak takut, karena mereka memiliki tujuan hidup yang benar. Lukas mati digantung di Yunani. Yohanes digoreng dalam minyak yang mendidih walaupun tidak mati. Petrus sebagai rasul disalib dengan kepala terbalik di Roma. Yakobus, saudara Yesus, dilempar dari bumbungan bait Allah. Yakobus mati dipenggal kepalanya di Yerusalem. Bartolomeus mati karena hukuman cambuk dan pukulan di Armenia, Turki. Andreas mati disalib seperti Petrus di Yunani. Thomas ditusuk tombak di India. Yudas, saudara Yesus, mati dipanah. Dan Matias dirajam dan dipenggal kepalanya. Ini contoh-contoh kehidupan murid-murid Yesus, rasul-rasul Yesus, yang melewati bagai persoalan demi tujuannya adalah menyenangkan hati Tuhan, melayani Tuhan. Walaupun ending hidup mereka tidak mengenakan, tetapi saya percaya hidup kekal bagi mereka Tuhan telah sediakan bagi mereka. Saudaraku, hari ini dari contoh yang telah saya sampaikan bagi kita, mari memotivasi kita untuk semakin mengejar tujuan. Bukan tujuan kita di dalam dunia ini hanya sementara. Tujuan kita yang luar biasa adalah memperoleh hidup kekal. Dan sebagai penutup bagi kita pada pagi hari ini, mengalami kepenuhan Roh Kudus menjadi keharusan yang dapat kita terima dan rasakan sebagai pengalaman iman kepada Kristus. Jadikanlah perayaan Pentakosta saat ini sebagai kesempatan untuk dipenuhi oleh Roh Kudus, agar kita bisa melakukan berbagai perkara-perkara besar bagi kemuliaan nama Tuhan. Kepenuhan oleh Roh Kudus harus secara terus-menerus kita alami, kita ingini dan rindukan, sehingga ada kemampuan untuk melakukan berbagai hal-hal dalam hidup yang kita jalani. Saudaraku, ini kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan bagi kita pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua dan bagi semua yang mendengarkan khotbah ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan pagi hari ini. Tolong kami untuk kami mampu melakukan firman-Mu, Yesus. Supaya firman-Mu tidak sekedar kami mendengar, tetapi supaya kami menjadi murid-murid yang setia taat, melakukan firman-Mu dan memiliki tujuan hidup yang benar sesuai dengan apa yang telah Engkau perintahkan bagi kami. Berkati umat-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu, berikan semangat hidup bagi mereka untuk mengiringi Engkau setiap waktu. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh umat-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu ini. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati.